Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan yang keempat. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Hari ini kita masuk materi bab 3 untuk sejarah Indonesia di semester 2. Materi kita tentang masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Hari ini Ibu akan menjelaskan dua pokok bahasan. Pertama, teori masuknya agama Islam. Kemudian yang kedua, saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, untuk teori ada 3 teori tentang masuknya pengaruh Islam di Indonesia atau agama Islam di Indonesia. Pertama ada teori Mekah. Teori Mekah dikemukakan oleh Buya Hamka. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 dibawa oleh pedagang-pedagang dari Mekah ataupun dari Mesir. Ya. Adapun dasar dari teori ini ada 3. Pertama, adanya perkampungan Islam di daerah Sumatera, lebih tepatnya di sekitar pantai timur Sumatera. Kemudian yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, itu menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Syafi'i ini berkembangnya di daerah Mesir dan Mekah. Ya. Kemudian yang ketiga, raja-raja yang berkuasa di kerajaan Samudra Pasai itu memiliki gelar Al-Malik. Contohnya Sultan Malik Al-Saleh. Nah, gelar ini itu banyak digunakan oleh raja-raja di daerah Mesir. Nah, itu dasar teorinya. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya pertama, kurangnya bukti atau fakta yang mendasari bahwa agama Islam dibawa oleh kaum pedagang dari dari Mekah, ya. Kemudian yang kedua ada teori Persia. Teori Persia itu dikemukakan oleh Husin Jayadiningrat. Menurut teori ini, agama Islam itu masuk sekitar abad ke-13 dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia. Untuk dasar teorinya ini ada 4. Pertama, adanya kesamaan budaya antara kebudayaan yang berkembang di Indonesia dengan kebudayaan yang ada di daerah Persia. Salah satunya adalah peringatan acara 10 Muharram yang ada di Indonesia atau dikenal dengan upacara Asyura itu sama seperti yang ada di daerah Persia. Kemudian juga ada tradisi tabot atau tabui kalau di daerah Padang, kalau di Bengkulu itu disebut tabot. Ini adalah upacara memperingati hari meninggalnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain. Ini berkembang juga di daerah Persia. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar itu sama dengan ajaran yang berkembang di daerah Persia, yaitu ajaran Sufi Al-Halaj, ya. Sedangkan yang ketiga, seni kaligrafi yang ada di nisan-nisan yang ada di makam-makam raja-raja di Indonesia itu sama seperti yang berkembang di daerah Persia. Kemudian yang keempat, penggunaan gelar syah pada raja-raja yang ada di Indonesia, ya, contohnya Sultan Iskandar Shah dan yang lainnya itu sama seperti yang digunakan oleh raja-raja di daerah Persia. Untuk kekurangan atau kelemahannya sama seperti teori dari Mekah. Kekurangannya adalah kurangnya bukti yang mendukung bahwa memang agama Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari daerah Persia. Kemudian yang ketiga ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh Snook Hurgonjeb. Menurut teori ini, agama Islam masuk sekitar abad ke-13 dibawa oleh pedagang-pedagang dari daerah Gujarat atau India. Dasar teorinya ada 3. Pertama, ditemukannya batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan ini bercorak Gujarat atau sama seperti batu nisan yang umumnya ditemukan di daerah Gujarat. Kemudian yang kedua adalah catatan Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang pedagang. Beliau mengemukakan pernah singgah di daerah Perla, di mana masyarakat di daerah ini sudah banyak yang menganut agama Islam, ya. Dan yang ketiga, adanya hubungan perdagangan yang sudah cukup lama antara Indonesia dengan Campai atau dengan daerah Gujarat. Nah, kemudian kelemahannya pertama, Kerajaan Samudra Pasai yang tadi adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan untuk di daerah Gujarat sendiri itu mazhab yang berkembang di sana adalah mazhab Hanafi. Ya, ini salah satu kelemahannya. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang mengalami proses Islamisasi di daerah Indonesia, di Gujarat sendiri saat itu Islam belum berkembang. Malah di sana mereka masih berkembang kerajaan-kerajaan Hindu. Salah satunya Gujarat. Gujarat masih menganut agama Hindu, baru kemudian 1 tahun setelahnya Islam masuk ke daerah Gujarat. Jadi ini salah satu kelemahannya. Nah, itu untuk 3 teori. Untuk materi yang lebih lengkap, penjelasannya kalian bisa baca nanti di materi yang Ibu bagikan di classroom kalian. Kemudian materi yang kedua, kita ada
cara penyebaran Islam di Indonesia atau saluran penyebaran Islam di Indonesia. Islamisasi itu ada 5. Pertama, melalui perdagangan, ya. Kenapa perdagangan tadi? Berkaitan dengan teori-teori tadi, perdagangan Islam sendiri itu dibawa oleh kaum pedagang. Nah, jadi pedagang-pedagang baik itu dari Gujarat, dari Persia ataupun dari Mesir, mereka berdagang ke Indonesia karena saat itu memang Indonesia sangat strategis untuk jalur perdagangan. Mereka berdagang, selain berdagang mereka kemudian karena bertemu dengan banyak tokoh-tokoh ataupun raja bangsawan di Indonesia, mereka kemudian mengenalkan dan menyebarkan agama Islam. Masuk yang kedua, nyambung. Nah, pedagang-pedagang tadi kemudian mereka menetap. Kemudian banyak sekali perkampungan-perkampungan Islam di Indonesia atau yang disebut dengan pekojan. Salah satunya ada di daerah Jepara, kemudian juga ada di daerah Medan. Di sana nanti mereka menetap. Kemudian setelah menetap mereka melakukan perkawinan. Salah satunya nanti contohnya ini perkawinan dilakukan oleh Sunan Ampel atau namanya adalah Raden Rahmat dengan Nyai Manila. Ingat, dalam agama Islam syarat untuk menikah itu kedua mempelai baik laki-laki ataupun perempuan harus masuk Islam terlebih dahulu. Artinya saat mereka melakukan perkawinan itu memudahkan penyebaran Islam di Indonesia karena selain nanti mempelai perempuan yang sudah memasuki agama Islam, otomatis nanti keluarga-keluarga mereka juga lebih mengenal dan mudah untuk masuk agama Islam, ya. Kemudian yang ketiga adalah saluran pendidikan. Pendidikan di sini nanti banyak didikan oleh pesantren-pesantren yang berkembang di Indonesia dan itu bisa kalian lihat sendiri sekarang kita di Indonesia karena Indonesia salah satu negara Islam terbesar di dunia, ya, penganut agama Islamnya banyak sekali pesantren-pesantren didikan dan pesantren ini sudah ada sejak dulu. Banyak sekali tokoh-tokoh Wali Songo yang biasa kita kenal, nanti kalian bisa lihat di materi Ibu bagikan. Mereka mendirikan pesantren untuk mengajarkan agama Islam. Salah satunya pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri dan Sunan Ampel. Ini santri-santri yang belajar di sini, ini banyak santri-santri dari daerah-daerah timur yang nanti setelah mereka berhasil mempelajari agama Islam, mereka kembali ke daerahnya. Di sana mereka akan menyebarkan kembali agama Islam, ya. Kemudian yang keempat, melalui saluran kesenian. Kesenian ini banyak, ya. Jadi Islam itu mereka juga mengenal kesenian. Kenapa melalui kesenian? Karena ingat ya, agama itu kan sesuatu yang diyakini. Sebelum masuknya Islam, kita sudah belajar Hindu, Buddha. Jadi masyarakat sudah menganut agama Hindu dan Buddha. Jadi Islam ini sendiri, kenapa mudah diterima? Karena memang Islam tidak disebarkan dengan paksaan. Ada beberapa syarat kenapa Islam mudah diterima. Pertama, memang karena tadi pertama syarat masuk Islam sangat mudah, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, cara penyebaran agama Islam tidak dipaksakan. Ya, tidak dipaksakan. Salah satunya ini melalui kesenian, musik ataupun wayang. Kemudian yang ketiga, syarat lainnya kenapa Islam mudah diterima. Dalam upacara keagamaan Islam itu tidak membutuhkan biaya yang besar dan tidak ada kasta seperti agama Hindu. Itulah kenapa Islam mudah berkembang di Indonesia. Nah, kembali lagi ke kesenian, banyak sekali musik-musik yang berkembang. Nanti muncul seni gamelan dan yang lainnya. Kemudian juga ada wayang. Ini wayang, ingat kemarin di kebudayaan Hindu-Buddha juga dikenal wayang. Wayang ini kan kalau di agama Hindu-Buddha menceritakan tentang cerita-cerita Mahabharata atau Ramayana yang diadopsi dari cerita-cerita di India. Kalau di masa ini, ya, cerita wayang tetap ada, hanya saja ceritanya diganti dengan cerita-cerita yang bernuansa Islami atau cerita-cerita yang berkaitan dengan Islam. Ya, makanya Islam mudah diterima dan sampai sekarang itu masih ada. Kemudian yang kelima, ajaran tasawuf. Ya, tasawuf ini adalah ajaran yang berarti sesuatu yang bersih. Jadi diajarkan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf ini orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati, ya. Tapi mengobati di sini bukan sesuatu yang berunsur mistis, tapi mendekatkan diri dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang-orang ini bisa memiliki kemampuan untuk mengobati beberapa penyakit tapi berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ini materi kita untuk hari ini. Ibu cuma bahas 2 materi. Setelah ini kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada banyak kerajaan yang akan kita bahas nanti. Untuk materi yang lebih lengkap, kalian bisa lihat di materi yang Ibu bagikan di classroom kalian. Itu saja. Ibu Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.